الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Kita lanjutkan penjelasan dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang wafat tahun 1206 Hijriah. Kata beliau rahimahullah pada bab yang ketujuh, babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala'i aw daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan menggunakan gelang atau kalung yang terbuat dari logam, wal khayt atau yang terbuat dari benang atau yang semacamnya, dengan tujuan untuk mengangkat bala, mengangkat musibah dan penyakit yang sudah turun, atau untuk mencegah bala atau penyakit yang belum turun. Kalimat penulis rahimahullah minasyirki termasuk kesyirikan yakni syirik asghar. Termasuk kesyirikan yakni syirik asghar. Sebagaimana sudah disebutkan dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk segala sesuatu itu memiliki sebab. Ini diantara realisasi dari firman Allah taala atau diantara makna firman Allah taala, wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Di antara pasang-pasangan tersebut adalah setiap akibat itu berpasangan dengan sebabnya. Ada sebab, ada akibat. Ada akibat, ada sebab. Itu sunnatullah. Sunnah kauniyah ya, atau sunnah qadariyah. Sunnah kauniyah atau sunnah qadariyah, bahwa segala sesuatu akibat itu ada sebabnya. Apapun yang diharapkan oleh seorang, baik ingin mendapatkan manfaat atau terhindar dari mudarat. Di sini penulis rahimahullah hanya berbicara masalah mudarat, mengangkat bala atau mencegah bala. Beliau tidak menyinggung masalah mendapatkan manfaat, untuk mendapatkan manfaat, menarik manfaat dan seterusnya. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang menggunakan gelang, kain, benang atau yang semacamnya ini, kebanyakannya untuk mendapatkan atau terhindar dari yang namanya bala, musibah, penyakit, melindungi diri dari penyakit. Di zaman dahulu kebanyakannya seperti itu. Tapi di zaman-zaman belakangan, penggunaan gelang, benang dan semacamnya itu bukan lagi sebatas itu. Kalau orang-orang tua kita dahulu, orang-orang dulu kan ya supaya anaknya tidak sakit, atau kalau anaknya sakit supaya sembuh diikatkan benang atau dipakaikan ini dan itu, ya. Kalau di zaman belakangan lebih luas, bukan lagi sekedar untuk terhindar dari penyakit, musibah, bala, tapi juga untuk mendapatkan manfaat. Iya. Ada namanya misalnya penglaris. Bukan dalam konteks sihir ya, bukan dalam konteks sihir. Penglaris kalau bentuknya sihir, kesyirikan, akan syirik akbar, akan disebutkan nanti di bab masalah sihir. Maksudnya begini, ada seorang yang menggantung sesuatu di rumahnya, menggantung sesuatu di tokonya, ya, menggantung sesuatu di tokonya dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala melariskan dagangannya. Jadi dia berharap kepada Allah. Dia juga yakin Allah yang melariskan dagangan. Tapi dengan sebab saya menggantung benda ini di toko saya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang melindungi saya ketika saya berkendara
saya naik mobil, saya naik motor, Allah yang melindungi saya, Allah yang menjaga saya. Tapi saya gantung ini benda di mobil saya supaya Allah menjaga mobil saya supaya tidak tabrakan misalnya. Ini semisal dengan hal ini. Semisal dengan ini. Jadi seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, tidak penting apa bahannya, tidak penting apakah dia digantungkan atau dia ditaruh atau dia dikantongi. Ya. Jelas sampai sini? Apakah dia dipakaikan di makhluk hidup, di manusia, anak kecil, dewasa, laki-laki, perempuan, atau dia ditaruh di benda mati, di rumah, di kendaraan, di toko. Selama itu intinya adalah saya harapkan Allah memberikan manfaat kepada saya harap Allah melindungi saya dari bahaya, tapi dengan sebab benda ini, maka ini syirik asghar. Ini syirik apa? Asghar. Kenapa? Karena dia meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal benda itu bukan sebab secara syar'i dan bukan pula sebab secara kauni. Telah berlalu kaidahnya. Dan yang seperti ini hanya menjadi syirik asghar selama dia masih meyakini Allah. Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberikan keuntungan, Allah yang mendatangkan pembeli, Allah yang menghindarkan dari penyakit, Allah yang melindungi dari bahaya, Allah yang menyembuhkan penyakit, melindungi dan semuanya Allah. Tapi Allah melindungi saya karena benda-benda ini saya gantung, saya pakai, saya kenakan pada diri saya, pada anak saya, pada barang-barang saya. Ini semuanya merupakan syirik asghar. Kapan dia menghilangkan Allah di situ, menihilkan peran Allah Taala di situ, dia mengatakan tidak ada urusan dengan Allah. Benda inilah yang menyelamatkan, benda inilah yang mendatangkan pembeli, benda ini yang saya gantung yang melindungi kendaraan saya, yang melindungi rumah saya. Maka ini syirik akbar karena meyakini manfaat dan mudarat pada benda-benda semacam itu. Ya, meyakini adanya yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah. Ini kesyirikan, syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam. Nah, adapun kalau meyakini Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, tapi dia menjadikan sebab yang bukan syar'i dan bukan kauni untuk itu, maka ini hukumnya apa? Syirik asghar yang telah berlalu. Nah, kemudian penulis rahimahullahu taala membawakan dalam bab ini 5 dalil. Membawakan dalam bab ini untuk menerangkan bahwa ini syirik asghar, beliau membawakan 5 dalil. 1 dalil dari ayat dan 4 dalil dari hadis. Ya. Hadisnya ada yang marfu dan ada yang mauquf dari sahabat. Dalil yang pertama, wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 38, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrih aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Al-ayah. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, bagaimana pandangan kalian? Bagaimana menurut kalian berkenaan dengan sembahan-sembahan kalian selain Allah itu? Bagaimana menurut kalian kedudukan mereka itu? Kalau seandainya Allah menghendaki saya tertimpa mudarat, apakah selain Allah itu bisa melepaskan mudarat itu dari saya? Atau sebaliknya, au aradani birahmah, Allah menginginkan saya mendapatkan rahmat, apakah sembahan selain Allah itu bisa menghalangi rahmat Allah? Ini tentunya istifham ingkari, pertanyaan retoris yang tidak butuh dijawab oleh kaum musyrikin. Mereka sudah tahu jawabannya. Jadi pertanyaan ini Allah suruh tanyakan Nabi Muhammad SAW kepada kaum musyrikin agar jawabannya dipakai untuk mengalahkan mereka. Allah Ta'ala mengatakan, tanya kepada mereka wahai Muhammad tentang sembahan mereka selain Allah. Kalau Allah menghendaki saya mendapatkan mudarat, apakah mereka bisa mengangkat mudarat tersebut? Jawabannya jelas, tidak bisa. Orang musyrikin juga tahu itu tidak bisa. Kalau Allah menghendaki saya mendapatkan rahmat, apakah sembahan selain Allah itu bisa menghalangi rahmat Allah sampai kepada saya?
Jawabannya jelas, tidak bisa. Tidak bisa. Orang musyrikin juga tahu tidak bisa. Kalau begitu, kalau kalian sudah yakin, sudah tahu bahwa sembahan selain Allah tidak bisa apa-apa pada masalah manfaat dan mudarat, kalau begitu mintalah manfaat dan mudarat hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah manfaat hanya kepada Allah dan mintalah perlindungan dari mudarat hanya kepada Allah. Karena sembahan selain Allah tidak bisa apa-apa. Dan kalian akui itu, kalian sendiri akui hal tersebut. Nah, dari mana sisi pendalilan ayat ini untuk menunjukkan haramnya mengikat benda-benda semacam ini dengan tujuan untuk mengangkat bala atau untuk mendapatkan manfaat? Baik, sisi pendalilannya jelas bahwasanya kalau memang kamu meyakini Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang melariskan daganganmu, Allah yang memberikan kamu kesehatan, Allah yang menyembuhkan penyakit anakmu, Allah yang menolak bala dari kamu. Kalau kamu betul-betul yakin itu dari Allah, maka mintalah kepada Allah dengan cara yang benar. Allah sudah sebutkan sebab-sebabnya. Kalau kamu berkendara, apa sebab-sebabnya supaya tidak mudarat? Berdoa kepada Allah ketika naik kendaraan, ya kan? Patuhi aturan berlalu lintas. Itu semua sebab syar'i dan sebab kauni. Kalau kamu betul-betul minta keselamatan dalam perjalanan hanya kepada Allah, lakukan sebab-sebab yang syar'i dan secara kauni. Tapi kalau kamu menggantungkan sesuatu di mobilmu dengan keyakinan bahwa ini sebab Allah menyelamatkan saya, itu tidak benar. Jelas? Walaupun kamu meyakini Allah Ta'ala yang menyelamatkan, yang melindungi, tapi Allah tidak pernah menjadikan gantungan-gantungan itu sebagai sebab keselamatan. Tidak pernah. Tidak secara syar'i dan tidak pula secara kauni. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Maka perbuatan ini kurang lebih, walaupun tidak sama persis, kita akan terangkan, tidak sama persis, tapi ada kemiripan dengan perbuatannya orang musyrik, yang mana mereka meminta keselamatan kepada selain Allah. Mereka minta rahmat kepada selain Allah. Adapun kamu, memang kamu mintanya kepada Allah, tapi sebab yang kamu tempuh tidak sesuai dengan yang Allah tentukan. Jadi ada kemiripan, sama-sama tidak melakukan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Kalau orang musyrik langsung minta kepada selain Allah, kalau orang muslim yang melakukan syirik asghar minta kepada Allah tapi lewat perantara sebab yang tidak disyariatkan. Jadi ada kemiripannya. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala menggunakan ayat tentang syirik akbar untuk mengharamkan apa? Perbuatan syirik asghar. Ini kan perbuatan syirik asghar kan, bukan syirik akbar ini. Ya, memakai benang, memakai menggantung sesuatu dengan harapan Allah yang menyelamatkan, ini kan syirik asghar ya, bukan syirik akbar. Tapi ayat yang beliau bawakan di sini ayat tentang syirik akbar. Bagaimana bisa Syekh rahimahullah menggunakan ayat yang syirik akbar untuk mengharamkan yang syirik asghar? Dari mana nyambungnya? Dari mana apa? Nyambungnya. Jawabannya bahwa berdalil dengan syirik akbar atau melarang syirik asghar dengan dalil syirik akbar itu adalah manhajiyahnya para sahabat. Itu adalah manhaj istidlalnya, metodologi berdalil dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Akan disebutkan nanti dari Hudzaifah bin Yaman. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain pada banyak kesempatan melarang perbuatan syirik asghar berdalil dengan ayat yang menyebutkan syirik akbar. Ini manhajnya para sahabat. Yani hal tersebut tidak ada masalah. Kenapa? Karena syirik akbar dan syirik asghar itu dikumpulkan oleh satu kesamaan, yaitu sama-sama syirik. Maka kalau ada ayat yang melarang syirik akbar, itu lebih-lebih lagi melarang dari apa? Syirik asghar, karena sama-sama syirik. Karena itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain pada banyak kesempatan sebagaimana akan disebutkan di sini dari Hudzaifah bin Yaman, ya, dan juga nanti di beberapa bab yang akan datang, mereka melarang perbuatan syirik asghar dengan berdalil apa? Dengan ayat yang menyebutkan syirik akbar. Maka di sini penulis rahimahullah mengikuti
jalannya para sahabat dalam berdalil. Mengikuti jalannya para sahabat dalam berdalil. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini ayat yang pertama. Sisi pendalilan ayat yang pertama ini jelas, yaitu pertanyaan Nabi SAW kepada orang musyrikin, apakah sembahan selain Allah bisa menghilangkan mudarat kalau Allah menginginkan saya mudarat? Apakah sembahan selain Allah bisa menghalanginya? Jawabannya tidak bisa. Maka demikian pula benda-benda yang kalian sangkakan, oh Allah melindungi saya dengan berkat benda ini saya kantongi, berkat benda ini saya gantung, berkat benda ini saya pasang, Allah melindungi saya gara-gara benda ini, itu pun tidak ada. Ya, itu pun tidak ada. Benda-benda itu tidak bisa menyelamatkan kamu. Kenapa? Itu bukan sebab syar'i dan bukan sebab kauni. Nah, jadi sisi pendalilannya adalah apa? Bahwa sebagaimana sembahan-sembahan selain Allah tidak bisa melindungi dari mudarat, maka demikian pula benda-benda ini nih yang Allah tidak pernah jadikan dia sebagai apa? Sebab. Itu juga lebih-lebih tidak bisa menjadikan apa? Tidak bisa melindungi kamu dari mudarat. Wallahu a'lam bissawab. Dalil yang kedua, an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatan min sufrin faqala ma hadhihi qala min al-wahinah faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Nah, ini kenapa main di belakang? Perhatikan semua. Ini dari tadi kita baca ayat Al-Quran, kalaupun tidak faham atau belum bisa difahami, dengarkan ketika dibacakan ayat Al-Quran. Ketika dibacakan hadis Nabi lewat nama Nabi SAW, bersalawat kepada Nabi SAW. Jangan bersalawat dalam hati. Salawat itu ibadah lafziyah, ibadah mulut, dilafalkan. Ya, disunnahkan secara jahar atau minimal dengan sir. Ini sunnah. Dan diantara syiar ahli hadis yang merupakan taifah, kelompok yang paling berhak masuk dalam keumuman nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, setiap hari mereka mendengarkan hadis, setiap hari mereka bersalawat. Satu hari bisa sampai ribuan kali mereka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengingkari orang-orang salawatan, dia sendiri tidak pernah salawat. Ya. Tidak boleh salawat begitu, kumpul-kumpul salawat tidak boleh. Dia sendiri tidak pernah salawatan, apa maunya? Bersalawat kepada Nabi SAW hal yang disyariatkan, bahkan disunnahkan dalam Hanafiyah, bahkan diwajibkan dalam mazhab Imam Abi Hanifah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, amar. Wal aslu fil awamir tufidul wujub. Hukum asal perintah apa? Wajib. Walaupun jumhur mengatakan sunnah, tapi itu sudah cukup menunjukkan sunnahnya muakkadah. Setiap kali mendengarkan nama Nabi SAW disebut, bersalawat kepada Nabi SAW. Ya, jangan bakhil. Baik. Kata beliau dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah melihat seorang lelaki, di tangannya ada halqah min sufur, ada gelang yang terbuat dari tembaga. Halqah ini bentuknya lingkaran, apakah berupa gelang atau yang semacamnya. Intinya di tangannya, fi yadihi. Yadun dalam bahasa Arab itu bermakna dari sini, ujung jari tengah sampai ke bahu, namanya yadun. Jadi Nabi SAW melihat pada yadun orang ini ada semacam gelang dari logam min sufur, ya. Apakah di sini atau mungkin di sini atau mungkin di sini, kalau kelihatan, yang penting tangan itu ini. Intinya dia memakai itu, dan ini kebiasaan orang-orang musyrikin sebelum Islam datang. Jadi ada sahabat yang sudah masuk Islam, ketika masuk Islam kan tidak langsung mempelajari Islam sampai ke dalam-dalamnya. Mereka belajar dikit-dikit. Terkadang mereka masih membawa kebiasaan lama ketika mereka masih musyrik dulu.
mereka masih melakukannya. Dia pikir itu tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting kan kita menyembah Allah. Ya, itu dulu yang umumnya. Yang penting kan kita menyembah Allah. Jelas sampai sini ya? Nah, dia tidak tahu bahwa memakai ya, kebiasaan orang musyrikin nih sebelum Islam datang dengan memakai gelang-gelang semacam itu untuk tolak bala, tolak penyakit, itu dilarang oleh Islam. Tapi dia belum tahu, dia pakai itu di depan Nabi SAW. Dia kira tidak ada masalah. Maka melihat hal tersebut, Nabi SAW bertanya, "Ma hadhihi?" Apa itu? Apa itu? Lihat, Nabi SAW masih istifsar, masih mengklarifikasi dulu. Apa itu? Walaupun normalnya dipakai ketika itu, untuk tolak bala, untuk menghindar dari penyakit. Cuman ya, Nabi SAW tetap istifsar. Lihat pentingnya. Sudah sampai sini? Ini pentingnya istifsar, tabayyun. Ketika melihat sesuatu dari saudaranya, suatu perbuatan yang ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah, jangan langsung ditegur atau jangan langsung disalahkan. Kalau memang ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salahnya, maka ditanyakan dulu, ada apa ini? Kenapa kamu melakukan ini? Maka Nabi SAW bertanya, ma hadhi, apa ini? Kata beliau, kata orang ini, minal wahina. Ini al-wahina, yakni hal yang saya gunakan untuk melindungi saya dari kelemahan. Lagi sakit. Sakit dia. Sakit, fisiknya lemah, dia pakai itu untuk menyembuhkan penyakitnya. Untuk menyembuhkan apa? Penyakitnya. Iya. Dan kebanyakannya dipakai di mangkip, di sini nih, bahu, diikatkan di situ. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna." Lepaskan itu. Lepaskan itu. Lepaskan itu ikatan itu tadi. Ya. Karena atau gelang-gelang itu, lepaskan. Karena hal itu tidak menambah kamu kecuali semakin lemah, yakni semakin membuat kamu lemah. Saudara Rasulullah SAW, orang yang bergantung kepada benda mati, kalau sudah tergantung hatinya kepada sesuatu yang merupakan sebab, ya, kapan sebabnya hilang, itu luar biasa pusingnya, ya kan? Misalnya dia memakai gelang ataupun kain benang yang diikat misalnya. Suatu ketika dia keluar dari rumahnya, dia lupa dia bawa, pasti pusing, ya kan? Oh, saya tidak bawa ini, saya tidak bawa itu, pusing di tengah jalan. Nanti saya kenapa misalnya. Ini apa? Membuat mental kamu semakin lemah. Yani manusia tidak butuh ketergantungan dengan benda-benda mati seperti itu. Ketergantungannya hanya kepada Allah. Ketika dia tergantung dengan sebab yang tidak syar'i dan sebab kauni, itu membuat dirinya semakin apa? Lemah, mentalnya lemah. Karena ini juga dari sisi medis ya. Secara medis juga, kalau mentalnya seorang sudah sakit, itu sudah 50% sakit. Itu menambah penyakitnya tambah susah sembuh. Ya. Tapi kalau orang sakit, tapi mentalnya sehat, itu setidaknya 50% penyakitnya sudah sembuh. Ya. Sangat terbantu dengan mental yang sehat. Jangankan keyakinan kepada benda-benda mati seperti ini. Keyakinan salah ya, meyakini itu sebab padahal bukan. Dia meyakini ini pada sebab yang benar-benar sebab saja bermasalah. Contoh ketergantungan seorang pada materi. Dia mau ngapa-ngapain harus ada uang. Menjadikan uang sebagai sebab untuk mendapatkan materi, hal yang benar. Ya atau tidak? Hal yang benar. Uang ini sebab syar'i sekaligus sebab kauni untuk mendapatkan materi. Tapi kalau dia ketergantungan kepada uang hatinya, ketika uangnya berkurang, ketika uangnya habis, menipis, pusing 7 keliling. Kenapa? Ketergantungan dia kepada itu. Itu membuat mentalnya lemah. Beda ketika dulu dia tidak punya apa-apa, dia semangat ini, dia semangat itu, berjuang ini. Tapi ketika dia sudah punya banyak, kemudian berkurang, dan hatinya sudah tergantung kepada uang tersebut, mentalnya melemah. Jadi malas, jadi ini, jadi itu.
Itu kita meyakini kepada sebab yang syar'i, sebab kauni. Uang kan boleh meyakini uang sebagai sebab, boleh, tapi jangan terkait hatinya kepada sebab, tidak boleh. Nah, apalagi kepada benda-benda yang bukan sebab syar'i dan bukan sebab kauni. Kamu kaitkan hatimu ke sana, itu hanya akan menambah kamu semakin lemah. Sadaqah Rasulullah SAW. Dan sampai sini, sama hanya akan melemahkan orang. Dan semua bentuk ketergantungan kepada selain Allah, walaupun ketergantungan itu tidak sampai dalam bentuk yang dilarang, itu akan melemahkan hati. Ketergantungan kepada pasangan, ketergantungan kepada orang tua, ketergantungan kepada anak, ketergantungan kepada tempat tinggal, ketergantungan kepada materi, ketergantungan seorang kepada gurunya, kepada muridnya. Semua bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah itu akan memberikan kelemahan pada dirinya, sedikit banyaknya. Karena itulah seorang tidak boleh bergantung kecuali hanya kepada Allah. Bahkan dia menggantungkan dirinya pada dirinya sendiri, itu kelemahan. Ya kan? Dia menggantungkan nasibnya, harapannya, usahanya kepada dirinya sendiri, itu kelemahan. Makanya di antara zikir pagi sore yang dianjurkan oleh Nabi SAW, dalam zikir yang panjang itu, dia disebutkan di antara lafaz zikirnya, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan serahkan diriku kepada diriku sendiri ya Allah. Saya tidak percaya dengan diriku sendiri. Saya mau mengontrol, mengatur diri saya sendiri, saya tidak percaya sama diri saya sendiri. Jangan serahkan diriku kepada diriku sendiri. Serahkan saya hanya kepadamu, kembali kepadamu. Nah, maka kata Nabi SAW, lepaskan itu. Yang kamu pakai, lepaskan. Kamu menggunakan itu dengan harapan Allah memberikan kamu kekuatan, menyehatkan kamu, menguatkan fisikmu, tapi menjadikan ini sebagai sebab, lepaskan. Benda itu hanya akan membuat kamu semakin lemah. Kenapa? Karena kamu tergantung dengannya. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Dan karena kalau kamu mati dalam keadaan benda itu masih melengket di tanganmu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Jelas ya? Menunjukkan bahwa memakai ikatan-ikatan, benang, logam dan semacamnya, ya seperti senar ya. Senar itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Bahkan merupakan amalan kaum musyrikin. Dan mereka berharap kepada Allah. Cuma apa? Melalui perantaraan sebab-sebab ini. Walahu an Uqbah bin Amirin marfu'an, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Sebelumnya sisi pendalilan hadis Imran bin Husain adalah sabda Nabi SAW, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Ini sisi pendalilannya. Kalau kamu mati sementara benda itu masih ada di tanganmu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, kalimat tidak beruntung selama-lamanya bukan menunjukkan bahwa dia syirik akbar, enggak. Ya. Jelas sampai sini? Yang dimaksud di sini tidak akan beruntung selama-lamanya, ya. Yang dimaksud di sini tidak beruntung selama-lamanya, yakni kalimat maaflah tak abadan, yakni kecil kemungkinan kamu akan beruntung. Bukan berarti kamu tidak akan beruntung sama sekali, karena ini bukan syirik akbar. Kalau syirik akbar, iya, tidak akan beruntung selama-lamanya. Tapi orang Arab itu terkadang menggunakan kata abadan bukan bermakna selama-lamanya. Ya. Tapi menafikan sebagian besarnya. Kalau dikatakan di sini, kalau kamu meninggal dalam keadaan benda itu masih melengket di tanganmu, kamu tidak akan beruntung abadan, yakni kecil kemungkinan kamu akan beruntung. Kecil kemungkinan. Masih ada kemungkinan kamu beruntung, tapi kecil, karena ini syirik asghar. Sama seperti dalam hadis riwayat Muslim tentang musafir itu yang mengadakan perjalanan, ya, kehabisan bekal di tengah jalan, berdoa kepada Allah, ya Rabb, dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Arba'in Nawawiyah. Ya. Hadis berapa itu? Hadis ke-16 kalau enggak salah. Ya. Ya Rabb, wa mat'amuhul haram, wa malbasuhul haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Dia berdoa kepada Allah, minta ini ya Allah, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram,
dikasih makan dengan makanan yang haram, maka bagaimana bisa dikabulkan doanya? Kalimat bagaimana bisa dikabulkan doanya bukan bermakna tidak mungkin dikabulkan doanya, tidak. Tapi maksudnya kecil kemungkinan akan dikabulkan doanya. Karena memakan makanan yang haram itu sebab kecilnya kemungkinan doa dikabulkan, bukan sebab tidak mungkin doa dikabulkan. Walaupun dia memakan makanan haram terus dia berdoa, masih ada kemungkinan dikabulkan doanya, tapi kecil. Ya kan? Orang yang makan makanan haram berdosa. Kalau Allah Ta'ala mengabulkan doa orang-orang kafir, masa orang muslim yang berdosa tidak dikabulkan? Ya kan? Allah kabulkan. Siapapun yang berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Cuman kalau makanannya haram, kecil kemungkinan. Bukan tidak mungkin, kecil kemungkinan dikabulkan. Itu maksudnya. Sama seperti di sini. Benda itu, kalau kamu mati dalam keadaan benda itu masih ada di tanganmu, kamu tidak akan beruntung abadan. Kata abadan di sini bukan bermakna tidak beruntung sama sekali selama-lamanya. Tapi maksudnya apa? Yani kemungkinan kecil kamu akan beruntung, kemungkinan besarnya kamu akan celaka. Kenapa? Karena ini syirik asgor, tidak mengekalkan dalam neraka. Endingnya dia akan masuk ke dalam surga. Tapi belakangan masih jauh, karena itulah keberuntungannya kecil. Kecil kamu akan beruntung. Jelas? Wallahu taala alam bisawab. Baik, ada. Kemudian dalil yang ketiga, qala rahimahullah
Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Dari sahabat Uqbah bin Amir secara marfu', ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, ini hadis dalam riwayat Imam Ahmad. Hadis dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Siapa yang menggantung tamimah, menggantung tamimah, jimat-jimat, fala atamma Allahu lah, maka Allah tidak akan menyempurnakan apa yang diinginkan. Wa man ta'allaqa, bukan menggantung, man ta'allaqa terkait, yang terkait hatinya, tergantung hatinya. Siapa yang tergantung hatinya dengan tamimah, dengan jimat-jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan keinginannya, apa yang diinginkan, yang orang itu inginkan maksudnya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Dan siapa yang ta'allaqa, terkait hatinya dengan wada'ah, ini sahihnya wada'ah yang dipakai itu dengan niat untuk tolak bala dan semacamnya, fala wada'allahu lah, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan memenuhi apa yang dia inginkan. Juga tidak akan memenuhi apa yang dia inginkan. Ya. Fala wada'allahu lahu, yani la tarakallahu lahu. Baik, ini hadis berisi dua hal. Yang pertama larangan menggunakan jimat, dan yang kedua larangan menggunakan wada'ah. Wada'ah ini yang diinginkan dalam bab ini. Ya, yaitu apa? Yang dipakai, yang diikat untuk tujuan tolak bala atau untuk mendapatkan manfaat. Bab tentang tamimah akan datang setelah ini, di bab yang ke-8, bab tentang ar-ruqa wa tamaim akan datang nanti dijelaskan. Dan larangan tentang tamimah di sini, larangan jimat-jimat yang dimaksud di sini adalah tamimah yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Jimat-jimat yang dipakai oleh kaum musyrikin yang berisi bacaan-bacaan, ya, berisi bacaan-bacaan, doa-doa, ya, permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau dengan ucapan-ucapan yang tidak jelas. Itu yang diharamkan. Itu yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tamimah yang berasal dari Al-Qur'an, ya, yang dituliskan padanya Al-Qur'an dengan niat untuk tabarruk kepada Allah taala. Saya baru ingat pekan lalu ada pertanyaan tentang ini, tentang jimat dari Al-Qur'an. Maka ini akan dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala bahwa ini termasuk masalah khilafiyah. Ya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama salaf berkenaan dengan jimat berupa Al-Qur'an. Sebagian membolehkan dan sebagian lain tidak membolehkan. Dan ini juga dua pendapat di kalangan sahabat. Sebagian sahabat membolehkan bahkan mengamalkannya, dan sebagian sahabat lain tidak mengamalkannya. Ala kulli hal akan dijelaskan bahwa jimat berupa Al-Qur'an ini termasuk masalah fiqhiyah. Termasuk masalah fikih yang diperselisihkan di kalangan ulama. Kita akan terangkan pada tempatnya. Dan Syekh Muhammad bin Wahab juga akan menyebutkan dalam masail bahwa ini termasuk masalah khilafiyah. Nah, adapun ini wada'ah, tadi dia memakai sesuatu dengan niat untuk tolak bala dan semacamnya, dengan meyakini itu sebagai sebab, maka ini hukumnya syirik asghar. Ini hukumnya syirik asghar. Kita sampai sini. Nah, dan tentunya alasannya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dia meyakini wada'ah ini sebagai sebab selain Allah. Demikian pula jimat-jimat yang bukan bertuliskan Al-Quran, yang bukan berupa Al-Quranul Karim. Kalau jimat tersebut bukan berupa Al-Quranul Karim, kemudian dia meyakini Allah yang melindungi saya melalui jimat ini, maka ini hukumnya syirik asghar. Ini hukumnya syirik asghar. Kenapa syirik asghar? Karena jimat ini bukan sebab syar'i dan bukan sebab kauni. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu sebab syar'i dan sebab kauni untuk mendapatkan keselamatan. Kita sampai sini?
Al-Quran merupakan sebab kauni untuk mendapatkan keselamatan dan terhindar dari mudarat. Jelas sampai sini? Maka jelas tidak boleh disamakan antara jimat dari Al-Quran dengan selain Al-Quran. Tidak bisa disamakan. Dan Syekh rahimahullah, beliau sendiri akan menjelaskan nanti di bab berikutnya. Beliau akan terangkan khilaf di kalangan para sahabat ya dalam masalah ini. Jelas? Ala kulli hal, kita kembali bahwa hal ini dihukumi kesyirikan. Jimat yang dihukumi kesyirikan adalah jimat yang diamalkan oleh kaum musyrikin di zaman itu, yakni berupa zikir-zikir, berupa doa-doa, berupa bacaan-bacaan, mantra-mantra kepada selain Allah, kepada jin-jin yang kafir. Dia bergantung kepadanya, minta kepada Allah tapi dengan sebab jimat ini. Ini hukumnya syirik asghar. Demikian pula minta kepada Allah dengan sebab benda-benda ini, gelang ini juga hukumnya syirik asghar. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Dalam sebuah riwayat yang lain, yakni dalam hadis yang lain, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung tamimah, jimat-jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa hadis ini menggantung jimat-jimat itu kesyirikan diarahkan kepada jimat-jimat yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Digantungkan mereka menggantungkannya, di dalamnya terdapat zikir-zikir, ya, doa, mantra-mantra, bacaan-bacaan, ya, yang tidak disyariatkan, di mana mereka ini menjadikan itu sebagai sebab keselamatan. Kepada bentuk ini diarahkan semua hadis-hadis yang mengharamkan tamimah, yang mengharamkan jimat-jimat. Kemudian yang terakhir, dan kalimat faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Yang dimaksud syirik di sini adalah syirik asghar. Kenapa? Karena dia masih meyakini dari Allah cuma lewat perantaraan jimat ini. Itu syirik kecil. Adapun kalau dia meyakini jimat inilah yang menyelamatkan, ini syirik akbar. Sudah sampai sini? Ini syirik apa? Syirik akbar. Makanya termasuk kesalahan sebagian orang. Ada seorang muslim misalnya masih bergantung kepada Allah, minta kepada Allah, tapi dia pakai jimat-jimat. Bukan Al-Quran jimat-jimatnya, bukan. Jimat-jimat yang lain. Dia masih menggantungkan dirinya kepada Allah, mengharapkan kepada Allah, tapi berupa jimat. Kemudian dia mati mengatakan jangan disolati, dia pakai jimat-jimat. Ini kesalahan fatal. Dia masih muslim. Dia melakukan syirik, tapi syirik asghar. Selama keyakinannya masih kepada Allah, walaupun dia menjadikan jimat-jimat itu sebagai sebab, maka ini syirik asghar. Dia masih muslim, ya, karena dia melakukan apa? Syirik asghar, bukan syirik akbar. Beda kalau memang dia meniadakan Allah, yakni tidak ada urusan dengan Allah. Jimat ini yang menyelamatkan saya, yang memberikan saya ini dan itu, ini syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Kemudian yang terakhir, Walid bin Abi Hatim an Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Beliau dan ayahnya sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu wa tala qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, kata beliau dari Hudzaifah ibn Yaman, atau dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Abi Hatim, dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman, bahwa Hudzaifah pernah melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang untuk melindungi dirinya dari humma. Ya. Dari apa? Panas, demam gitu. Panas atau demam. Yani ingin menyembuhkan dari penyakit. Dia sakit, dia ikatkan benang di tangannya. Faqata'ahu, melihat hal itu, Hudzaifah bin Yaman langsung memutus tali tersebut. Kemudian membacakan firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka juga melakukan kesyirikan. Ini ada orang-orang yang tampilannya beriman tapi dia secara tidak sadar melakukan kesyirikan. Ayat ini berkenaan dengan syirik akbar. Tapi Hudzaifah ibn Yaman menjadikannya dalil untuk mengharamkan syirik asghar berupa mengaitkan benang-benang tadi. Ini yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Sudah kita sebutkan
bahwa manhajiyah para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, mereka menggunakan ayat-ayat atau dalil-dalil tentang syirik akbar diarahkan kepada syirik asgar, dan itu istidlal yang benar, ya, metode pendalilan yang benar. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup dulu, insyaallah taala masail akan diterangkan pada pertemuan berikutnya. Naktai bihadzal qadar wa ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.